komputer. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba nomor 11 hingga soal nomor 20. Nah, untuk soal nomor 11, kok mundur? Untuk soal nomor 11, ada keran. Keran A mengeluarkan air 54 cm kubik per menit. Kemudian keran B mengeluarkan 122 cm kubik per 2 menit. Jika kedua keran dibuka selama 2 jam, volume air yang terkumpul sebanyak. Nah, di sini Ustaz ada kesalahan tipe atau salah ketik ya. Harusnya di sini 54 talibah. Mohon maaf. Di sini 54. Kalau dia 56 dapatnya berapa talibah? Ada yang sudah nyari atau belum? Kalau di soalnya kan 56 ya. Kalau di 56 itu tidak ada jawabannya. Harusnya begini. Keran A itu kecepatannya 54 cm per kubik per menit gitu ya. Kemudian keran B itu 122 cm kubik per 2 menit ya. Nah, ini soal yang benar per 2 menit. Nah, kemudian jika keran A dan keran B dibuka selama 2 jam, maka volume air yang terkumpul itu berapa? Nah, caranya adalah begini, 54 dibagi 1 menit ditambah 122 dibagi 2 menit sama dengan volume yang terkumpul misalnya volume T gitu ya. Kemudian dibagi 2 jam. 2 jam itu berapa menit? 2 jam. 120 menit. Sehingga VT sama dengan 54 ditambah 61 dikali 120. Hasilnya adalah 13.800 ml. Mili ke sentimeter kubik berapa? Naik 1 ya. Karena dia pangkat 3 berarti dibagi 1000 berarti 13,8 liter. Itu untuk soal yang nomor 11 Tolibah. Hasilnya adalah E 13,8. Ini harusnya 54. Kemudian untuk soal nomor 12. Soal nomor 12, ini perhatikan K-nya, kabarnya. Kabarnya itu sama dengan K plus 3 dibagi K. Berarti kan min 3 di bar gitu ya. Berarti min 3 tambah 3 dibagi min 3. Hasilnya 0 dibagi min 3 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini 2, berarti kan 2 ditambah 0 bar. Berarti 2 bar sama dengan 2 ditambah 3 dibagi 2. Hasilnya adalah 5/2 dikali 6. 6 kali 5, 30. 30 bagi 2, 15. Gitu ya. Itu untuk soal nomor 12. Kemudian untuk soal nomor 13, rata-rata bilangan prima antara 10 sampai 20. Kita akan mencari rata-rata bilangan prima antara 10 sampai 20. Berapa aja? 11, 13, 17, 19 dibagi 4. Berarti 60 dibagi 4 sama dengan 15. 15 itu berapa? Akar dari 225. Berarti kan kurang dari akar 231. Karena kan 225 kurang dari 231. Sehingga P-nya lebih kecil dari Q. Kemudian nomor 14. Jawabannya apa? Nomor 14, Tolibah. Jawabannya misalkan kita ambil X-nya sama dengan berapa? X-nya ini kan pasti lebih besar dari 90 ya. Nah, gini. Kita ambil X-nya 100 gitu ya. Kemudian Y-nya kita ambil berapa? Sisanya berarti 80. Berarti 2 kali X berarti 2 kali 100, 200. Kemudian 3 kali Y, Y-nya 24, 240 ya. Berarti 240 ini kurang dari ya? Iya. Berarti jawabannya kurang dari apa D? Gimana?
Ini jawabannya dia. Kondisi yang lain ada nggak? Misalkan gini. Misalkan kita samakan ini aja. Karena kan X tambah Y ini kan 180 ya. Misal 2X sama dengan 3Y. Kita misalkan saja. Kemudian X-nya sama dengan 3/2Y gitu kan. Benar ya? Kemudian kalau kita substitusikan, X-nya kan 3/2Y. 3/2Y ditambah Y sama dengan 180 derajat. Kemudian 3,5, 3/2 tambah 1, 5/2Y sama dengan 180. Y-nya berapa? Coret ya. Berarti 36 ya. 15, 36. Berarti Y-nya 72. Nah, kondisi Y-nya sama dengan 72, kemudian X-nya sama dengan 108. Ini kondisinya ketika X-nya sama dengan Y gitu kan. Sehingga ini P-nya sama dengan Q. Maka ada dua kejadian. Sehingga hubungannya nggak jelas. Maka jawaban yang paling benar adalah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Jawabannya adalah D. Kenapa? Karena bisa saja P-nya kurang dari Q. Kita ambil X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 100, Y-nya sama dengan 80. Bisa aja kita ambil X-nya sama dengan berapa ini? 72 ya. Kita ambil X-nya sama dengan 72. Kemudian Y-nya sama dengan 72, maaf. Sehingga Y-nya juga bisa diambil. Nah, kondisi ini bisa sama dengan P sama dengan Q, begitu. Sehingga kalau ada dua kondisi, maka jawaban yang paling tepat adalah D. Begitu. Kemudian kondisi yang selanjutnya nomor 15. Diketahui X dibagi Y sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3Y. Kemudian kalau kita mutlakkan X 3Y. Berarti 3 kali Y. Kemudian ini X, ini Y, harga mutlak. Nah, berarti karena harga mutlak dari X-nya adalah 3Y, kemudian ini harga mutlak Y, maka ini otomatis lebih besar dari P-nya lebih besar dari Q. Gitu ya. Itu nomor yang 15. Kemudian untuk nomor selanjutnya, nomor 16. Sebuah lingkaran berjari-jari R menyinggung sumbu X. Oke, sumbu X positif ya. Kemudian sumbu Y negatif. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Ini ada lingkaran, kemudian dia berada di antara menyinggung ya. Berarti menyinggung di sini posisinya, menyinggung sumbu Y positif, kemudian sumbu X positif, kemudian Y negatif. Lingkaran tersebut berada di kuadran 2. Salah ya, kuadran 1 sini, kuadran 2 di sini, kuadran ketiga di sini. Sini kuadran 4. Harusnya ini di kuadran 4 ya. Kemudian jarak titik pusat ke pusat koordinat. Pusat koordinat ini maksudnya nih titik O 0,0. Ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Maka di sini kita akan cari apakah benar jarak titik pusat ke lingkarannya. Nah, dari sini ke sini, ini R-nya atau jari-jarinya. Kemudian kalau dari sini ke sini, ini kan apa ya, sisi miringnya. Sisi miringnya karena ini bentuknya persegi, maka kan dia diagonal sisi ya. Diagonal sisi itu R akar 2. Maka pernyataan 2 benar. Kalau 2 benar, maka otomatis kita akan cek 4 yang benar ya. Lingkaran tersebut melewati titik 0. Tidak ya, karena titik 0 di sini, kemudian lingkaran di sini. Maka pernyataan 3 salah. Maka otomatis jawaban atau pernyataan nomor 4 ini benar. Benar nggak? Jarak titik pusat ke pusat lingkaran lebih besar dari jarak titik pusat ke sumbu X. Berarti ini R. Kemudian jarak titik pusat ke pusat koordinat ini adalah R akar 2. Berarti kan dia lebih besar dari R kan. Coret-coret. Akar 2 1,4, kemudian di sini 1. Maka pernyataan 4 adalah benar. Maka jawaban yang paling benar adalah 2 dan 4. Begitu ya.
Kemudian selanjutnya kita akan cek nomor 17. Nomor 17 kita akan cek manakah pernyataan berikut yang bernilai benar. Nah, secara definisi faktorial itu kan n faktorial, udah dibilang didefinisikan faktorial n min 1, n min 2, kemudian seterusnya dikali 2, kali 3, kali 1, kali 3, kali 2, kali 1. Kemudian kita lihat pernyataan 1 apakah benar. N ditambah 3 faktorial dibagi N ditambah 2 faktorial. Oke. Jadi kita ngikutin aja terusnya. N ditambah 3, kemudian N tambah 3 dikurang 1. Kemudian ini stop aja deh. Berarti N ditambah 2 faktorial. Kan bisa dicoret ya. Plus 3 dikurang 1 plus 2. Coret. Maka pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan kedua, kita akan cek. N faktorial, berarti kan gini. N dikali N min 1. Oke. Atau dikali lagi N min 2. Udah stop. Berarti pernyataan 2 benar. Pernyataan 3. Misalkan P dan Q itu harus bulat ya. Maksudnya harus bilangan bulat. Tidak boleh bilangan bulat positif. Misalkan Ustadz ambil berapa ya P-nya? P-nya kurang dari Q. Misalkan Ustadz ambil P-nya sama dengan 2 gitu ya. Q-nya sama dengan 3. Nah ini. Kita lihat, kita masukkan ke rumusannya. Berarti 2 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Berarti 2 faktorial dibagi 3 dikali 2 faktorial. Hasilnya adalah berapa? Ini kan dicoret ya. Berarti 1/3 kurang dari 1. Maka pernyataan 3 benar. Kemudian pernyataan keempat. N terkecil yang memenuhi N faktorial lebih besar dari 100 adalah 10. Ini salah. Kita ambil aja N-nya 5. 5 ini 5 kali 4, 20. 20 kali 3, 60. 60 kali 2, 120. N-nya sama dengan 5, ini sudah memenuhi 120 pasti lebih besar dari 100. Sehingga N yang terdekat, terkecil adalah 5, bukan 10. Maka ini salah. Benar, benar, benar. Kemudian jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3 saja yang benar. Kemudian nomor 18. Gary termasuk 5 orang pertama yang masuk finish pada lomba lari. Peringkat berapa Gary? Nah, dia ditanya peringkat berapa Gary. Maka peringkatnya adalah peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5 gitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, pernyataan yang pertama. Peringkat Gary berupa bilangan prima. Maka yang termasuk bilangan prima kan 2, 3, 5. Kemudian ini cukup nggak peringkat Gary? Bisa ya sebenarnya menjawab ya. Tapi ada 3 kemungkinan. Maka ini tidak menjawab peringkat berapa Gary-nya. Itu bisa menjawab. Peringkat Gary itu bisa 2, 3, dan 5. Tetapi yang di sini yang diminta adalah peringkatnya tunggal. Artinya dia juara 1 gitu. Langsung tunggal kita bilangnya. Maka pernyataan 1 ini belum cukup. Belum cukup. Kemudian kita lihat pernyataan kedua. Gary mendapat peringkat berupa bilangan genap. Berarti bilangan genap itu apa? Bilangan genap ya 2 kan? Kalau nggak 2, 4 ya gitu ya. Nah kemudian 1 dan 2 ini kita iriskan. Berarti kan irisannya apa? Berapa Tolibah? 2 ya. Sehingga dia bilang peringkat berapa Gary? Ya udah otomatis peringkatnya adalah peringkat 2. Sehingga pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 1 pertanyaan saja tidak cukup. Jawabannya adalah C gitu ya. Itu nomor 18. Kemudian nomor 19. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C.
Apakah nilai C lebih besar dari 0? Nah, perhatikan untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan apakah, maka kita harus menjawab ya atau tidak. Tidak keduanya, artinya dia menjawabnya kalau ya, ya. Kalau tidak, ya tidak. Bukan ya dan tidak gitu. Kita akan melihat untuk pernyataan yang pertama. Garis tersebut bergradien positif. Apakah nilai C lebih besar dari 0? Maka kita lihat. Kalau gradien yang positif berarti secara umum persamaan garis seperti ini ya Tolibah. Persamaan garis lurus ya PGL. Y sama dengan MX plus C yang di sini. Kita ambillah persamaan garis yang pertama gitu ya. Misalkan persamaan garisnya adalah 2X plus 2. Maka di sini C-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan 2 ini lebih dari 0. Apakah nilai C lebih besar dari 0? Ya. Kemudian ini dua jawaban ya. Ketika Y-nya Y2-nya misalnya 2X min 2, C-nya sama dengan min 2. Ini kurang dari 0. Tidak. Maka pernyataan 1 ini tidak cukup. Artinya ini ada dua jawaban. Kenapa? Bisa iya, bisa tidak. Sehingga pernyataan 1 tidak cukup. Ada dua jawaban gitu, pernyataan 1. Kemudian pernyataan yang kedua, kita cari persamaan garisnya. Persamaan garis itu secara umum, persamaan garis lurus ya. Kita ingat kembali materi-materi yang ada di SMP. Y1 dibagi Y2 dikurang Y1, X1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, Y1-nya berapa? Min 3, berarti Y plus 3. Kemudian Y2, 7 ditambah 3. Kemudian X-nya, X1-nya 2, kemudian X2-nya 4, 4 dikurang 2 ya. Berarti ini 10, 10 sama 2, berarti di sini 1, di sini 5. Sehingga Y plus 3 sama dengan 5 X min 2. Berarti Y plus 3 sama dengan 5X min 10 ya. Berarti Y-nya sama dengan berapa? 5X min 13. Ini C-nya berapa Tolibah? C-nya min 13. Apakah nilai C lebih besar dari 0? Jawabannya adalah tidak. Nah, udah. Ini otomatis jawabannya. Berarti pernyataan 2 saja cukup. Tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Ini benar. Berarti jawabannya adalah 2 cukup. B. Gitu ya. Soal nomor 19. Nah, ini gambarnya seperti itu. Kemungkinannya bisa ya, bisa tidak. Maka tidak menjawab pertanyaan apakah. Kemudian untuk nomor 20. Nah, ini ada nanya lagi apakah. Maka kita akan cari satu kemungkinan. Ya atau tidak. A, B bilangan bulat positif. Nah, kalau dia bilang A, B-nya bilangan positif, artinya A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya gitu ya. Kita ambil pernyataan 1. Pernyataan 1, A-nya kurang dari B. Kita ambil lah A-nya kurang dari B, dia misalkan A-nya yang paling mudah lah 1. Kemudian B-nya misalkan 3 gitu kan. Nah, ini sudah kita ambil aja counter example-nya atau salah satu contoh sampelnya A dan B-nya. Yang penting dia memenuhi pernyataan awal ya. A-nya lebih besar dari 0, B-nya lebih besar dari 0. Nah, kita ambil A-nya 1 berarti kan 11 pangkat 1 ditambah 3 dibagi 5. Kemudian apakah lebih besar? 11 pangkat 3 ditambah 1 ya, dibagi 5. Maka ini bisa dicoret. Sehingga 11 pangkat 1 ditambah 3. 11 pangkat 3 ditambah 1. Mana yang lebih besar Tolibah? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Kanan. Apakah ini lebih besar? Berarti jawabannya tidak. Gitu ya. Maka pernyataan 1 itu sudah cukup. Kemudian kondisi untuk apa ini? A dan B bilangan ganjil. Nah, ini bisa ya, bisa tidak.
Kenapa? Misalnya pernyataan 2, Ustadz ambil A-nya sama dengan 3. Kan kalau bilangan ganjil bebas ya. Karena yang pernyataan 1 ini disyaratkan A-nya kurang dari B. Tetapi pernyataan kedua ini hanya disyaratkan bilangan ganjil. Bebas berarti ngambil A-nya. Ambil aja yang salah gitu. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1. Kalau A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1, kita masukkan saja 11 pangkat 3 ditambah B-nya 1 dibagi 5. Apakah lebih besar? 11 pangkat 1 ditambah 3 dibagi 5. Nah, ini jawabannya apa? Iya ya? Benar nggak? Ya. Ya. Nah, kemudian kalau kondisi A-nya Ustadz ambil 1 seperti yang di sini. Kan sama dia kan bilangan ganjil ya. Maka bisa jawab iya, tidak ya. Benar nggak? Itu pernyataan kedua. Kalau jawabnya 2, kalau nanyanya apakah, maka di sini kita menyimpulkan bahwa pernyataan 2 itu tidak cukup. Sehingga jawabannya apa Thalibah nomor 20? A. Jawabannya 1 saja cukup. Begitu ya. Kita ambil lagi contohnya. A-nya 1, kemudian B-nya 3. Maka ini 11 pangkat 3. 11 pangkat 1 ditambah 3 dibagi 5 lebih besar dari 11 pangkat 3 ditambah 1 bagi 5. Ini jawabannya tidak. Sehingga yang ini salah, yang ini benar. Jawabannya adalah A. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dari soal nomor 1 yang kemarin sama hari ini dari yang soal nomor 10 sampai 20. Ada pertanyaan Thalibah yang online? Silakan yang ingin ditanyakan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi. Ada berapa menit lagi? Ketawa-tawa nih. Saya bilang ada pertanyaan yang lain yang off video. Tidak ada? Nggak ada. Enggak Ustadz. Kalau tidak ada, kita ada waktu berapa menit? Sampai jam berapa kita? Sampai 10.25. Sekarang 10.2. 10:01 sekarang. 10:01 ya. Tidak ada pertanyaan, 10.25. Jadi ada waktu sekitar 20 menit. Ustadz akan share kembali sopel yang kelima, sopel yang bukan yang terakhir sih. Maksudnya ke bagian tahap yang 1 yang terakhir. Nanti kita ada sopel yang ke-6. Kemudian sesuai dengan waktunya, kita ada waktu tanggal 15 sampai 15 hari lagi. Mudah-mudahan bisa lancar Thalibah semuanya soal-soal yang Ustadz berikan. Dan semakin banyak drillingnya, semakin tahu kita soal TPS itu seperti apa. Kemudian untuk minggu ini kita akan mulai latihan soal di bagian ujian sekolah. Nanti kalau ini kan jadwalnya memang sesuai ya di TPA ya, di jadwalnya. Benar ya Thalibah ya? Benar nggak? Iya, benar. Masih ada ujian sekolah, Ustadz. Apa? Masih ada ujian sekolah. Sampai saat ini Ustadz disarankan suruh buat ujian sekolah, belum ada pengumuman lebih lanjutnya. Jadi kemungkinan besar ada gitu. Jadi nanti pertemuan di hari Rabu Ustadz akan berikan latihan soal ujian sekolah. Karena memang jadwal kita di hari Rabu adalah matematika ya. Ustadz berikan soal-soalnya, mudah-mudahan bisa dikerjakan. Kemudian kita akan bahas bersama-sama, tapi dikerjakan secara mandiri dulu. Nah, untuk hari ini ada sopel yang kelima. Nanti kita akan bahas di pertemuan di hari apa ya? Kita berapa kali pertemuan ya seminggu? 2 kali ya? Berarti kalau 2 kali kemungkinan besar di hari Senin kembali kita bahas di sopel yang kelima. Kemudian di hari Rabu saat berikan drilling soal untuk ujian sekolah. Saat berikan soal-soal tahun lalu. Mudah-mudahan lancar di ujiannya dan tidak ada kendala. Atau gimana Thalibah? Dengan metode kita belajar seperti ini, ada yang kurang atau sarannya seperti apa Thalibah semuanya? Ya silakan gitu. Enggak, Ada? Ustadz. Nggak, Ustadz. Nggak ada? Enggak. Oke, kalau menurut saya sih sejauh ini efektif ya, karena untuk soal-soal TPS sendiri memang materinya general. General artinya secara umum dari SMP sama SMA. Jadi cara yang paling mudah mungkin ya drilling soal tahun lalu, kemudian memang ya paling nambah sedikit perbedaan untuk tahun ini gitu. Tahun ke depan juga kemungkinan besar sedikit beda juga.
Karena memang Ustaz lihat di beberapa tahun belakangan ini soal TPS itu sekitar 2 atau 3 soal yang berubah. Kalau tahun ini kan ada kata sandi, tahun yang kemarin ada pola bilangan bergambar, tahun yang kemarinnya juga ya masih tetap sama gitu tipe-tipe soalnya gitu. Kalau tidak ada kita tutup, silakan Umay. Nanti Ustadz share di grup pembahasan dan soal pelatihan 5-nya. Ya, silakan. Al-jami istidadan. Musta'id Dan Doaan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu. Oke, baik Talibah, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz stop dulu karena dalam rekaman nanti Ustadz share video pembahasannya yang ketinggalan pembahasan hari ini, cek di video yang Ustadz share nanti. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Insya Allah Ustadz share PPT-nya dan sopel yang kelimanya. Lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Talibah, Ustadz end meeting sebentar ya. Mau direkam videonya ya. Oke. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Salam.